Kamu udah bayar pajak belum? Belum. Gimana dong? Gimana sih? Kan sekarang lagi ada program pemutihan. Emang masih keburu ya? Keburu lah orang program pemutihan sampai 30 September 2025. Kalau nanti aja nggak apa-apa nggak ya? Jangan dinanti-nanti, sekarang aja keburu penuh, nanti tuh ngantri loh. Ya udah deh, abis ini aku mau bayar pajak. Tapi aku juga belum bayar, bareng aja yuk. Yuk. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, sampurasun. Saya hormati dan saya banggakan Pak Gubernur Jawa Barat, Lapor Pak Gub. Hari ini kita undang ada 18 sekda yang kita undang, kemudian sekda yang ada tambahnya. Yang ada tambahnya, persis dengan satu kota Tasikmalaya. Kemudian juga para kepala bapeda di 18 kabupaten, di 17 kabupaten dan juga satu kota baru. Kemudian juga beberapa kepala perangkat daerah, Pak. Tentunya dari Kementerian ESDM, Kementerian PU, maaf, diundang yang dikomandoi oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan, beserta jajarannya hadir. Kemudian juga beberapa pengelola kawasan yang ada di kawasan industri yang ada di Jawa Barat, dari Surya Cipta, dari Losara, kemudian juga dari YD ya, kemudian juga dari Fashion, kemudian juga dari Bojimi dan Katiban, kemudian berkenaan dengan kebutuhan suplai bahan baku. Jadi hari ini kami undang sengaja, kami sudah melakukan penataan ke kegiatan pertambangan yang ada di Jawa Barat. Total awal kegiatan tambang yang berizin di Jawa Barat itu awalnya ada 278 izin, baik itu eksplorasi maupun operasi produksi. Jadi kalau operasi produksi adalah bisa beroperasi menambang dan menjual begitu kira-kira. Tetapi kalau eksplorasi hanya mencari saja berapa potensi dan sebagainya. Nah, karena waktu itu ada kami melihat ada beberapa persyaratan teknis yang belum dilengkapi, Pak, sehingga ini mencederai, Pak, dalam hal melaksanakan kegiatan tambang yang existing hasil penataan yang bisa operasional itu hanya 130, Pak. 130 izin dari 278 yang operasi produksi itu hanya bisa dibantu ditayangkan, bisa dibantu. Terus, nah ini Pak, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Gubernur, jadi yang berizin ini adalah 120 untuk operasi produksi. 89 diantaranya yang tersebar di 18 kabupaten dan kota ini untuk suplai bahan baku konstruksi, Pak. Entah itu andesit, ada sirtu, ada pasir, ya. Kemudian yang untuk kebutuhan industri, untuk semen, ya. Kemudian juga untuk industri lainnya ada 31. Nah, yang sekarang sudah operasional itu 120. Nah, sedangkan 79 diantaranya yang kanan bawah itu masih tahapan eksplorasi, tidak boleh melakukan produksi, kira-kira. Akibat dari slide berikutnya, dari 120 slide, mohon bisa dibantu slide berikutnya. Nah, sebarannya seperti ini, Pak Gub, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang notifikasinya warna merah itu adalah yang untuk kebutuhan konstruksi, operasi produksi. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah untuk kebutuhan industri, kira-kira begitu sebarannya. Nah, ini kami mempunyai web, Pak, web GIS. Nanti diklik ada berapa perusahaannya apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya lagi, mohon izin Pak Gub, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya. Nah, ini
Ini kami sudah bisa menghitung Pak, dari 120 izin operasi produksi ya, ini berapa material yang bisa dikeluarkan per jenis komoditas, dan ini sebarannya ada di 17 kabupaten dan 1 kota Tasikmalaya, kira-kira seperti ini. Berikutnya lagi mohon izin, slide berikutnya lagi. Nah, di mana saja yang seperti ini ada? Kami mempunyai 7 cabang dinas yang memastikan bahwasanya kegiatan usaha tambang yang berizin dan juga yang tidak berizin itu sudah mulai berkurang Pak Gub, mohon izin. Yang semula ada 269 menjadi 176, menjadi sekarang hanya tinggal belasan saja Pak. Tetapi ini yang menjadi persoalan yang tidak berizin itu kucing-kucingan ya Pak. Dan ini terus-terusan kami bersama-sama dengan pihak aparat penegak hukum, juga bersama aparatur dari pemerintah kabupaten dan kota, kita melaksanakan penataan. Slide berikutnya lagi, mohon izin. Nah ini bicara tentang kebutuhan Pak Gub. Sekarang saya mencoba untuk melakukan estimasi. Contoh saja, misalkan untuk kebutuhan di BYD dan juga Patiman, ini ada gap kebutuhan untuk tanah uruk saja, contoh begitu. Ini ada kekurangan hampir 10 juta ton. Nah ini tentunya menjadi sebuah persoalan, hanya tanah uruk. Begitu juga misalkan untuk Bocimi, begitu juga untuk kebutuhan AMP Pak, untuk kegiatan perkerasan jalan gitu yang dibiayai entah itu dari APBD 1, APBD 2 maupun juga APBN yang ada di wilayah Jawa Barat. Ini adalah sebuah ilustrasi supply demand antara ketersediaan dan juga kebutuhan. Nah oleh karenanya Pak Gub, saya lapor juga kemarin hari kemarin kita rapat di Forum Penata Ruang Daerah berkenaan dengan kegiatan usaha tambang. Apakah boleh diperpanjang yang sudah memenuhi aspek aspek esensial dari aspek tata ruangnya, dari aspek lingkungan. Kalau misalkan memenuhi, kemudian itu bisa diperpanjang. Begitu juga dengan bridging Pak Gubernur berkaitan dengan kebutuhan tanah uruk. Dalam hal penataan sebuah kawasan, entah itu cetak sawah baru, entah itu untuk kebutuhan perumahan, berakibat ada tanah uruk yang dikeluarkan, ini masih dimungkinkan untuk diberikan izin. Tentunya bayar pajak ini menjadi penting. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Pak Gubernur, berkenaan dengan kegiatan usaha operasi produksi yang jumlahnya tadi 120, kami sudah membuat dokumen RKAB dan sudah disahkan. Dan ini dokumen RKAB isinya salah satu adalah rencana tambang dan juga rencana produksi Pak, yang implikasinya nanti dapat dijadikan target pendapatan. Yang pajaknya itu adalah pajak punya kabupaten dan kota Pak. Nah ini nanti terakhir mungkin akan diserahkan dokumen RKAB per masing-masing pemegang izin usaha, per masing-masing kabupaten kota. Kira-kira itu mungkin pengantar dan mohon arahan lebih lanjut dari Bapak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Direktur yang saya hormati, para sekretaris daerah, kepala badan pendapatan daerah, kepala SDM, kemudian para pengusaha di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita harus merekonstruksi pemerintah ini cara berpikir yang mengalami kesalahan fatal. Pertama adalah pemerintah membangun BUMD dan sejenisnya, itu malah membangun BUMD yang sifatnya komersial, yang itu bisa dikerjakan oleh swasta, dan ketika kita bangun ternyata kita tidak kompetitif. Nah, seharusnya negara ini kan judulnya gini, Pak Prabowo selalu bicara berulang-ulang, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau kita mau ngomong tentang ini, seharusnya gunung batu, hamparan pasir itu dikuasai oleh negara. Kemudian peran BUMN, peran BUMD itu menguasai itu dan untuk mengatur supply dan demand itu. Seharusnya itu. Kalau gunung pasir, tambang batu dikuasai oleh negara, maka negara memiliki bahan material yang murah untuk membangun. Kita punya pasir yang murah, kita punya batu yang murah, dan punya sumber-sumber lain yang murah. Seharusnya kan begitu, gitu loh. Ya baik. Nah, saya ingat betul lah, pembangunan bendungan Cirata dulu itu
Ciratanya, PLN-nya menguasai Gunung Batu di wilayah Sukatani, kalau di sini Pleret. Sehingga bahan material ke Cirata dari Gunung Batu itu. Kesalahannya adalah setelah pembangunan Cirata, gunungnya dilepasin kemana-mana, gitu, dilepasin kemana-mana. Kalau dilepasin kemana-mana, ya yang terjadi seperti hari ini. Ya sudahlah, itu terjadi, ya sudah terjadi. Memang faktanya kita punya sejarah salah pengelolaan. Jadi kalau kita mau belajar tentang Tiongkok, walaupun saya belum pernah, tapi saya bisa pelajari itu cara berpikirnya. Kenapa Tiongkok itu membangun infrastruktur gila-gilaan? Dia dapat bahan baku yang murah karena gunung batunya mereka pegang. Dia dapat pasir yang murah, pasirnya dia pegang. Dia bahan semennya dia pegang, karena seluruhnya bahan biji besinya dia pegang. Itu dikuasai oleh BUMN negara yang dikendalikan oleh negara. Kemudian maka produksi rencana negaranya jelas. Negara bangun di segmen ini, pasirnya sekian, ini sekian, dan kemudian terintegrasi. Ketika nambang pasir, maka setelah pasir mau jadi apa? Setelah nambang batu, batu menjadi apa? Kan seperti itu, Pak. Ketika nguruk tanahnya digeser, tanahnya mau jadi apa? Semuanya terencana, sehingga begitu pembangunan infrastruktur selesai, multiplayer ekonomi malah tumbuh. Hari ini kan gurun pasir aja sudah dirubah jadi area pertanian strategik. Nah, kan ini yang ingin saya evaluasi. Saya bukan nanti penambangan dari dulu, tapi saya tidak suka terhadap mental dan karakter pemerkosa. Saya kan pernah jadi bupati, tahu bagaimana mental karakter pemerkosa. Waktu awal semua orang manis, tapi setelah pasirnya diambil, setelah batunya diambil, ditinggalkan lubangnya menganga, anak masuk ke lubangnya mati, terjadi bencana, tidak peduli. Ya, saya selalu mengatakan bahwa para pemerkosa itu atau laki-laki hidung belang itu ya sama perempuan, ya seneng pada hari pertama dan kedua. Hari ketiga keempat nanti sudah bosen ditinggalin dan kemudian sudah berpenyakit, mau nyapa di jalan pun enggak. Nah, saya orang yang belajar tentang kebudayaan, yang memahami pemahaman ketuhanan saya harus bersatu dengan seluruh semesta. Maka saya sejak zaman jadi bupati sampai hari ini nggak berubah sikap saya bahwa mari kita membangun ini, niat kita tidak eksploitatif. Karena eksploitatif itu melahirkan kekayaan di satu tempat tapi kemiskinan di tempat yang lain. Saya berikan contoh. Di Jabar sampai hari ini ada namanya kawasan Gunung Abang di Bogor. Namanya Sidur. Gunung, ya Gunung Sidur, Cikudek, segala macam kan. Daerah tambangnya sebut apa jalannya? Parung Panjang. Bayangin loh. Dari Parung Panjang itu dikirimlah bahan material ke wilayah luar Jawa Barat. Lahirlah kawasan perumahan elit baru. Dari sebagian Bogor dikirimlah ke reklamasi. Lahirlah rumah dengan harga miliaran. Lahirlah pajak yang diperoleh dari kotanya, dari daerahnya tinggi. Orang-orang kaya baru lahir. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di Parung Panjang? Kemiskinan yang akut, orang berpenyakit, meninggal per tahun puluhan orang, jalan hancur, anak sekolah mengalami depresi. Saya nggak mau membangun. Setelah itu pemerintah provinsinya harus mikir, apalagi mikirnya, bangun jalan, tambang nilainya 1 triliun. Waduh, bebasin tanah jadi 1,2 lah triliun, Mbak. Bayangin dong, berapa kerugian material negara dan berapa aspek inefisiensi yang dialami oleh negara. Kenapa kita tidak dibicarakan dari awal? Saya ingin sekarang itu recovery, menata. Pertama, kan seluruh kawasan industri strategik udah, kalau membangun rumah di kampung-kampung, malah sejak saya kecil juga biasa pakai kol bako. Kan kalau kebutuhan material warga mah Pak, pakai kol bako juga selesai ya Pak. Kan yang paling besar itu kebutuhan material industri Pak. Kalau bangun rumah Pak, kol bako. Ngolok ngalah pasir di Walungan gak diangkat, di kol bakan dari dulu juga bisa. Ngalah batu juga bisa. Nah, bikin sendiri Pak. Nah, pertama
Mari kita berpikir sebagai mengaku pribumi, mengaku mencintai Indonesia, mengaku menjadi bangsa yang merdeka. Dulu Belanda membangun Indonesia, membangun Jawa Barat. Nih gedungnya bagus-bagus, jalannya bagus-bagus, gak ada yang jelek satupun. Pertanyaannya adalah meninggalkan lubang material nggak? Terjadi kehancuran ekosistem enggak? Saya nggak nemuin itu sampai sekarang. Padahal gedung sate itu dibangun, kalau dihitung berapa kubik itu, batunya berapa juta kubik, tapi kok nggak ninggalin kerusakannya? Artinya bahwa pada zaman itu ada metodologi. Karena antara yang nambang dan yang bangun sama. Sekarang antara yang nambang dan yang bangunnya beda. Artinya, yuk kita belajar. Nah, kalau seperti itu, maka begini dalam pikiran saya. Rencana tambang itu kan bukan rencana tambang itu selama ini kan hanya untuk memenuhi rencana bagian administratif. Yang penting karena dalam izinnya harus rencana tambang, maka dibuatlah rencana tambang dengan baik. Tetapi kan dalam praktek penambangannya tidak terjadi dengan baik. Setelah penambangan juga tidak direklamasi dengan baik. Kenapa? Karena dinasnya sendiri nggak punya pengawas tambangnya. Kementerian SDM harus menguasai tambang se-Indonesia dengan jumlah tenaga yang sangat terbatas dan pasti fokusnya di sana, Pak. Kalimantan, Jawa, Jawa Barat ngapain? Gitu loh. Nah, ini mau tidak mau yang pertama saya minta di Dinas SDM dari sekarang, kalau itu kewenangan di kita, sudahlah Pak. Dari sekarang sisir dengan BKD, berapa aparat pemerintah provinsi yang harus digeser ke Bapak? Daripada ngalangur, pegang-pegang handphone dari pagi sampai sore nggak ada kerjaan, tarik Pak. Mereka menjadi para pengawas di lapangan. UPTD-nya diperkuat. Bila perlu nanti ditempelkan di kabupaten kota yang pertama. Yang kedua, penambangan harus terintegrasi dengan pertanian dan kehutanan. Misalnya begini, kalau sekarang saya tahu, kenapa saya stop yang dari Sumedang. Loh, kontraktornya teriak-teriak Pak. Kenapa lagi bangun jalan arah Majalengka Indramayu? Tiap hari lebih dari 500 mobil dengan muatan yang melebihi batas. Lagi di hot mic Pak, kan kebayang begitu periksa BPK besok babak belur. Kenapa? Pasti sudah rusak lagi. Makanya saya stop. Nah, kemudian ketika saya ke atas nggak ada izin. Nah, sudah kalau begitu saya juga menghormati industri harus berjalan. Saya tukang ngurusin izin, saya tukang ngawal, saya komitmen untuk industri berjalan dengan baik. Ya sudah, kalau misalnya ceritanya bahwa di gunung yang di apa namanya desa yang Sumedang itu, Ujung Jaya itu mau dibikin sawahan, ya sudah bikin rencana dengan baik, terintegrasi dengan PSDA. Nanti bikin areal pesawahan di situ, dibikin rencana nambangnya bertahap, dibikin langsung terasiring sawah, terintegrasi nanti dengan drain airnya dari mana sawah itu dibikin dong. Nanti kawasan industri tumbuh, orang Sumedang dapat berkah, ada areal sawah baru seluas 500 hektar, kan bagus membangun begini. Tapi kalau modelnya kayak sekarang, kan gitu loh. Nah, dan yang kemudian yang kedua, yang penambang ilegal itu rata-rata bukan orang Jawa Barat, tinggalnya di Jakarta, yang kerjanya dari mulai truk sampai yang orang lapangannya semuanya bukan orang sini. Terus kalau ngomong multiplier efek ekonomi, di mana saya dapatnya ya? Kan gak dapet Pak. Sopir truknya orang luar, truknya bayar pajaknya di luar, sampai yang nongkrong di sini orang luar, ya orang situnya paling kebagian jadi tukang warung. Nah, multiplier efek ekonominya kita tidak dapat. Kita nggak usah cerita. Kita tahu lah banyak daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, tinggi, angka pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi di lingkungannya tetap aja mikir kenapa? Karena duitnya itu dari Pak Bambang ke saya, dari sini ke sini, antar bank muter. Tapi yang saya harapkan adalah multiplier efek ekonomi. Sopirnya daerah sini, truk-truknya bayar pajaknya di sini, pengusahanya yang punya truknya orang sini, di jalan dia makan di warung, terus multiplier. Saya nggak mau, walaupun angka pertumbuhan ekonomi tinggi, kalau rakyat saya tidak menikmati buat apa? Saya ingin ini dibuat rencana dengan baik, gitu loh Pak. Saya
komitmen terhadap industri. Cek deh, gubernur yang nata sampai satu-satu mana yang izinnya belum keluar, ngedampingin sampai pembebasan tanah diurusin, kecuali saya. Karena tetapi saya harus berjalan, jangan itu tadi ada pertumbuhan ekonomi di Indramayu tinggi, nanti orang Sumedangnya longsor, kan nggak boleh begitu. Nah, ini harus berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi pendapatan udah deh, bohong lah, bayar pajak tambang itu bohongnya paling gede, tahu saya, dari 100 paling bayar 5, sudah lah, mau ngomong apa. Dan ditembak, kan saya tahu. Caranya bagaimana sekarang? Sudah bikin jembatan timbang. Jembatan timbang dipasang di mana? Jangan di jalan raya, di keluar tambang. Nah, gimana? Jembatan timbang dibikin di jalan, kelebihan timbangan mau dibuang di mana, Pak? Mau diturunin pinggir jalan? Ini kan ngaco kita ini. Bingung, sayuran bisa diturunkan, Pak, batu adik usia ini kemana ke? Kan nggak bisa. Sudah, sekarang kalau bisa di ABT kita bantu dari kita, Pak, bantu di seluruh titik titik penambangan pasang timbangan. Jelas, Pak, timbangannya digital, langsung terkoneksi dalam sistem. Krek, krek, krek. Kalau yang sekarang sudah lama, lama nih sakit, tak beli lagi, bukan gitu bakalan gitu, itulah. Gitu, resepel daripada pendanaan nih. Nah, gitu bikin, Pak. Nah, itu benar-benar. Sehingga kalau ngomongin oper, ya kan, overload, ya sudah di situ selesai. Nah, yang berikutnya rencana PU. Ini kan daerah mengalami pertumbuhan, industri tumbuh, lebar jalan nggak berubah. Saya dari Subang ke sini, Pak. Waduh, itu kalau nggak pakai motoris, tapi 2 jam. Kenapa? Truknya gede-gede. Lebar jalan sejak saya SD sampai sekarang nggak berubah. Maka saya telepon kepala PU, saya bilang tahun depan lebarin. Terus kemudian rencana di PU provinsinya masih segitu, RAB-nya sakit itu timbangan anak. Statusnya jalan kabupaten, statusnya jalan provinsi, bebannya jalan internasional. Internasional, Pak. Bahkan di atas internasional. Hanya di Indonesia beban kendaraan, beban muatan melebihi Amerika. Hanya Indonesia, Pak. Hanya di Indonesia, Pak. Dan masuk itu 7 keajaiban dunia, Pak. Kenapa 7 keajaiban dunia? Dalam kirnya 20 ton, prakteknya 50, dan itu hanya terjadi di Indonesia. 7 keajaiban dunia. Nah, kemudian mobilnya kirnya udah nggak jalan, Pak. Sok cek, bilang kirnya nggak jalan. Nah, kemudian apakah supirnya bahagia? Tidak, menderita. Saya sudah tahu, Pak, gaul tiap hari dengan supir, gaul. Tahu, Pak, mana sabar nih Kak Ima? 150. Kunaon gitu? Belah dia air reman, belah dia beli air mineral 15.000, belah dia nanti turun harus bayar lagi, Pak. Makanya saya gerakin anti premanisme, saya habisin, nggak boleh. Nah, kemudian apa lagi? BBM masuk tol, teka beli lewat jalan kabupaten beli. Kenapa? Dia nggak bisa masuk tol, nggak bisa bayar, Pak. Kenapa? Kalau masuk tol dia nggak dapat 200. Kalau dari Subang ke Kerawang dia ngaput. Kalau masuk tol nggak kebagian 200, dia kebagian gocap. Makanya dia masuk lagi jalan kabupaten, rusak deh jalan kabupaten. Ini problem. Jadi sirkulasinya begini, dan satu sama lain saling membunuh, tidak saling menunjang. Tol ngambil tarif tinggi, ini dibunuh, ini dibunuh. Jadi Indonesia itu, Jawa Barat itu kalau begini ngomong Siliwangi, ngomong Pancasila, bohong. Negeri yang penuh dengan kamuflase. Kenapa? Semua orang mengeksploitasi orang lain untuk dapat duit. Kan ini harus dibenahi. Nah, sehingga saya konsisten dalam persoalan ini. Pertama, menurut saya pengelola industri sering pula juga sembarangan. Datanglah tokoh, ngakulah orang berpengaruh. Oh, nama bagian saya. Otak ubikasi, saya tahu lah kan para pemain yang begini.
kruk. Yang nambang nggak punya ahli tambang, Pak. Modalnya ukur hiji, sewa alat berat, gitu. Kruk 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 kruk, gitu. Datang saya carekan sok sia, wanita ke aing, tuh ini kecuali gubernur Jawa Barat, wanita. Sebab tuh gak majikan tuh mikir. Nah, dan maka bagaimana ini harus dirubah, Pak? Harus dirubah. Pokoknya yang usaha ditambang, tolong harus punya ahli pertambangan, punya rencana tambang, punya rencana reklamasi. Kemudian bikin perpu, Pak. Gitu. Pendapatan dari sektor tambang hanya untuk 2 hal. 1, untuk pembangunan jalan. 2, untuk reboisasi. Nggak boleh untuk yang lain. Kayak kemarin dari pajak kendaraan bermotor hanya untuk jalan raya, beres, Pak. Tapi kalau pendapatan sektor tambang dipakai untuk yang lain, saya nggak setuju. Kenapa? Dia harus balik untuk recovery lingkungan yang rusak.